Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Penyertaan-Mu seluruhnya terhadap kami tidaklah terbatas. Ya Tuhan, sertai kami dalam mendengarkan firman ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempelajari renungan yang menjadi kekuatan bagi kita yang tertulis dalam Ulangan 24 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik kita yang menjadi kemuliaan bagi kita, kemuliaan bagi Allah tentunya, hidup rukun dengan sesama. Bagaimana kita sebenarnya menjalani hidup ini, bagaimana kita seharusnya, bagaimana kita selayaknya, kita seorang manusia yang benar-benar takut akan Tuhan, yang kita bisa ketahui juga bagaimana selama ini penyertaan Tuhan kita tiada batasnya, tiada taranya, kita tetap disertai oleh Tuhan. Benar memang ketika kita perhatikan dalam kehidupan ini tanpa penyertaan Tuhan, setiap apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan itu akan sia-sia kalau tidak beralaskan namanya. Tetapi jika kita percaya akan Tuhan, setiap apa yang kita kerjakan pada saat ini itu akan berbuah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu kita bisa perhatikan juga di dalam ayat ini, terutama pada ayat yang ke-17 yang mengatakan janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Kata-kata ini merupakan hal yang perlu untuk kita perhatikan, bagaimana seorang manusia itu kita benar-benar menghargai orang lain walaupun dia tidak memiliki apapun. Bahkan sedikit dari dia, ketika kita punya, kita memiliki, kita berikan. Nah, itu yang menjadi hal yang dapat dikuatkan melalui ayat yang ke-17 ini. Maka dari itu kita memikirkan apa sebenarnya yang layak, apa yang baik untuk kita dan juga untuk sesama. Maka ada perkataan yang mengatakan pribadiku adalah sesamaku yang lain, atau sesamaku yang lain adalah pribadiku sendiri. Itu bukanlah asal-asal dari sebuah perkataan, tetapi itu memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengasihi sesama kita dengan kasih. Seperti Yesus yang mengasihi kita dengan kasih, begitupun kita mengasihi sesama kita dengan kasih. Jangan pernah ada sakit hati di dalam hidup kita ketika kita menerima perlakuan yang buruk dari orang lain atau bahkan dari teman kita sendiri pun itu. Tetapi kalau kita menerimanya dengan tulus hati, kita tidak membawanya ke dalam kebencian, walaupun rasanya itu sangat sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya itu semua akan diberikan penguatan yang daripada Tuhan. Kita jangan takut dengan hal itu. Walaupun orang lain menghina kita, mengolok-olok kita, sebagaimana yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tetapi asalkan kita percaya dengan Tuhan bahwa itu semua akan dikalahkan oleh nama Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tetap akan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, seperti yang menjadi renungan bagi kita, hidup rukun dengan sesama. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.